Hai para Interisti, selamat datang di channel Seputar Inter. Kami akan selalu memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita, Inter Milan. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kabar terbaru seputar Inter Milan. Transfer Davide Fratesi akhirnya memasuki garis akhir. Inter Milan dan Lazio telah menyelesaikan sebagian besar proses transfer sang gelandang. Dan kepindahan Fratesi ke Biancocelesti dijadwalkan resmi rampung hari ini. Namun di balik transfer tersebut, ternyata ada satu cerita menarik. Gennaro Gattuso disebut menjadi salah satu faktor penting yang membuat Fratesi yakin memilih Lazio. Pelatih baru Biancocelesti itu bahkan langsung menghubungi sang pemain. Pesannya sangat jelas. Di Lazio, Fratesi tidak akan menjadi sekedar pemain pelapis. Dia akan menjadi bagian penting dari proyek Gattuso. Bahkan, Fratesi diyakini mendapatkan jaminan untuk menjadi starter dan langsung memainkan peran utama di lini tengah Lazio. Hal ini disebut berbeda dengan situasi yang ia rasakan di Inter. Fratesi sendiri memang memiliki kemampuan untuk bermain sebagai gelandang tengah maupun gelandang serang. Kemampuan masuk ke kotak penalti, timing yang bagus serta naluri mencetak gol membuatnya menjadi tambahan besar untuk lini tengah Lazio. Dan kini, ia akan kembali ke tempat yang cukup familiar. Fratesi pernah menjadi bagian dari Akademi Lazio ketika masih muda. Kini ia berpeluang kembali ke Roma, tetapi kali ini sebagai pemain utama. Untuk formulanya, Lazio akan membayar sekitar 1 juta euro untuk peminjaman, dengan kewajiban pembelian yang bergantung pada kondisi tertentu. Jika syarat tersebut terpenuhi, total transfer diperkirakan mencapai sekitar 15 juta euro. Inter juga mempertahankan 50% hak atas penjualan Fratesi di masa depan. Menariknya, dana dari transfer Fratesi ini langsung memberikan ruang bagi Inter untuk memperkuat skuad. Salah satunya adalah menyelesaikan kedatangan Jet Spence. Jadi, kepergian Fratesi bukan sekedar perubahan komposisi lini tengah. Transfer ini juga menjadi bagian dari strategi Inter di bursa transfer. Fratesi pergi, Spence datang, dan Lazio mendapatkan gelandang yang mereka butuhkan. Kini hanya tinggal beberapa detail administratif sebelum transfer ini diumumkan secara resmi. Davide Fratesi hampir resmi menjadi pemain Lazio, dan semuanya bermula dari satu telepon Gattuso yang membuat sang gelandang yakin bahwa di Roma, dirinya akan menjadi salah satu pusat proyek baru Biancocelesti. Inter Milan akhirnya mendapatkan pemain yang mereka cari. Jet Spence resmi menjadi pemain baru Nerazzurri. Kesepakatan dengan Tottenham Hotspur telah rampung dengan nilai transfer sekitar 31 juta euro plus 4 juta euro bonus, sehingga totalnya bisa mencapai 35 juta euro. Kedatangan Spence sekaligus mengisi posisi yang kosong setelah kepergian Denzel Dumfries. Pemain 26 tahun ini bukan wajah asing bagi sepak bola Italia. Spence pernah bermain di Genoa pada 2024 dengan status pinjaman selama 6 bulan. Kini ia kembali ke Serie A, tetapi kali ini dengan status permanen dan membawa ekspektasi yang jauh lebih besar. Inter memilih Spence karena karakteristiknya dianggap sesuai dengan kebutuhan Christian Cifu. Ia mampu bermain sebagai bek sayap, memiliki kecepatan, agresivitas, dan fleksibilitas untuk bermain di beberapa posisi. Performa apiknya bersama Inggris di Piala Dunia juga menjadi salah satu alasan mengapa namanya semakin menarik perhatian. Namun ternyata ada sisi lain dari pemain baru Inter ini. Di Genoa, Spence pernah mendapatkan julukan anak santai karena kepribadiannya yang tenang dan tidak mudah panik. Karakter tersebut juga disebut menjadi bagian dari dirinya di luar lapangan. Spence memiliki darah Jamaika dari kedua orang tuanya dan tumbuh dengan kuatnya budaya Karibia. Bahkan keluarganya juga memiliki talenta di dunia hiburan. Saudarinya, Carla Simone Spence, merupakan seorang aktris yang pernah tampil dalam beberapa film dan serial televisi. Namun, perjalanan Spence menuju Inter tidak selalu mulus. Beberapa bulan lalu, ia mengalami patah rahang setelah benturan keras dalam pertandingan. Ia harus menjalani operasi dan menggunakan pelindung wajah ketika kembali bermain. Anehnya, masker tersebut justru menjadi salah satu ciri khasnya ketika tampil bersama Inggris di Piala Dunia. Kini semuanya sudah menjadi cerita masa lalu. Spence telah memilih babak baru dalam kariernya. Dari Tottenham, kembali ke Italia, dan sekarang menjadi bagian dari Inter Milan. Dumfries sudah pergi,
Spence datang sebagai penerusnya. Dengan harga hingga 35 juta euro, Inter tentu harap pemain Inggris ini bukan hanya menjadi pengganti, tetapi juga menjadi salah satu bagian penting dari era baru Nerazzurri di bawah Christian Cifu. Inter Milan ternyata belum mau berhenti bergerak di bursa transfer. Setelah berhasil menyelesaikan transfer Djed Spence, Nerazzurri kini mulai mengarahkan perhatian kepada satu pemain sayap cepat lainnya. Namanya adalah Melik Fofana, winger muda Belgia milik Lyon. Nama Fofana muncul karena Inter masih berpotensi kehilangan Luis Enrique, yang terus dikaitkan dengan kepindahan ke AS Roma. Jika pemain Brazil tersebut benar-benar pergi, Inter membutuhkan tambahan kekuatan di sektor sayap. Sebelumnya, Inter memang sudah lama mengincar Moussa Diaby. Pemain Prancis berusia 27 tahun yang kini bermain untuk Al Ittihad itu bahkan disebut ingin kembali ke Eropa dan memiliki ketertarikan untuk bergabung dengan Nerazzurri. Namun masalahnya cukup serius. Al Ittihad tidak ingin melepas Diaby dengan harga murah. Klub Arab Saudi tersebut masih menilai sang pemain di angka lebih dari 30 juta euro. Belum lagi masalah gaji. Diaby saat ini mendapatkan sekitar 15 juta euro per musim, sementara dirinya disebut menginginkan setidaknya 6 juta euro jika kembali ke Eropa. Situasi ini membuat Inter mulai mempertimbangkan alternatif. Dan disinilah nama Melik Fofana masuk. Pemain 21 tahun itu memiliki karakteristik yang sangat menarik. Tubuhnya memang tidak besar, tetapi kecepatannya luar biasa. Fofana dikenal memiliki kemampuan dribble yang sangat kuat, akselerasi cepat, dan gaya bermain agresif ketika menghadapi lawan 1 lawan 1. Namun ada satu masalah besar, harga. Lyon disebut meminta lebih dari 40 juta euro untuk pemain Belgia tersebut. Angka yang cukup tinggi bagi Inter. Apalagi Fofana sempat mengalami cedera pergelangan kaki serius musim lalu yang membuatnya absen selama beberapa bulan. Roma sebelumnya juga disebut tertarik dengan sang pemain dan telah mendapatkan informasi mengenai harga tersebut. Karena itu, Inter harus berhitung dengan sangat hati-hati. Untuk saat ini, Fofana kemungkinan baru akan menjadi opsi serius jika Luis Enrique benar-benar meninggalkan Inter. Jadi, skenarionya mulai terlihat. Spence sudah datang untuk memperkuat sisi kanan. Luis Enrique bisa pergi ke Roma. Dan jika itu terjadi, Inter harus mencari satu pemain sayap lagi. Diaby masih menjadi target, tetapi Fofana mulai masuk radar. Bursa transfer Inter ternyata masih menyimpan satu kejutan besar. Pertanyaannya sekarang, apakah Inter berani mengeluarkan lebih dari 40 juta euro untuk Melik Fofana? Kita nantikan saja. Masa depan Benjamin Pavard di Inter Milan ternyata berubah drastis. Beberapa waktu lalu, bek asal Prancis tersebut sempat masuk dalam daftar pemain yang bisa dijual oleh Nerazzurri. Namun sekarang situasinya justru semakin menguntungkan Pavard. Sejak awal pemusatan latihan, Pavard disebut langsung menunjukkan satu hal penting. Dia ingin mendapatkan kesempatan kedua di Inter. Meskipun sadar dirinya sempat berada dalam daftar transfer, Pavard tidak menunjukkan sikap negatif. Sebaliknya, ia menjalani setiap sesi latihan dengan serius, bekerja keras, dan berusaha kembali mendapatkan kepercayaan Christian Cifu. Dan ternyata usahanya mulai membuahkan hasil. Hubungan Pavard dengan ruang ganti juga disebut sudah kembali normal. Tidak ada lagi masalah besar yang tersisa. Bahkan Marcus Thuram secara terbuka berharap Pavard tetap bertahan di Inter. Sementara Lautaro Martinez dan pemain-pemain lainnya juga dikabarkan tidak mempermasalahkan keberadaan bek Prancis tersebut. Bagi mereka, yang terpenting sekarang adalah sepak bola. Semua energi harus diarahkan untuk satu tujuan, memenangkan trofi lagi bersama Inter. Situasi ini tentu berbeda dibandingkan musim sebelumnya. Pavard memang sempat melakukan kesalahan yang membuat hubungan dengan klub menjadi kurang ideal. Namun waktu telah berlalu, dan di mata Inter kesalahan yang sudah terjadi tidak perlu terus dibawa ke masa depan. Christian Cifu juga disebut tidak memiliki masalah pribadi dengan Pavard. Pelatih Inter memang sempat tidak menyukai situasi yang terjadi setelah musim sebelumnya, tetapi memberikan teguran adalah satu hal. Terus menghukum pemain atas kesalahan yang sudah diakui dan diselesaikan adalah hal yang berbeda. Kini, Pavard mendapatkan kesempatan untuk menulis cerita baru. Dan performanya di pramusim menjadi kesempatan terbaik untuk membuktikan bahwa dirinya masih layak berada di Inter. Jika tidak ada tawaran yang benar-benar menarik, peluang Pavard untuk bertahan semakin besar. Bahkan pemain yang sebelumnya dianggap akan pergi itu, sekarang berpotensi menjadi tambahan penting bagi lini belakang Cifu.
Pavard ingin kembali menjadi Benji si Interista. Dan kali ini ia ingin membuktikannya bukan lewat kata-kata, tetapi lewat penampilannya di atas lapangan.